Baik, adik-adik, selamat datang di Spirit Ambis Tridaya. Nah, hari ini adalah merupakan kegiatan Spirit Ambis Tridaya kedua ya di semester ini. Jadi nanti adik-adik di kelas SD dan SMP itu akan selalu ada Spirit Ambis ya. Nah, Spirit Ambis ini adik-adik merupakan salah satu program Tridaya untuk meningkatkan motivasi adik-adik ya. Jadi nanti isinya adalah tentang tips dan trik mungkin ya, ataupun tentang sharing mungkin ya, ataupun nanti tentang persiapan-persiapan adik-adik dalam menghadapi ujian. Pokoknya supaya motivasi adik-adik tetap terjaga dalam belajar. Nah, ikutin terus ya Spirit Ambis. Baik, perkenalkan di sini ada saya. Waduh, ada saya Teh Nurli ya, adik-adik ketemu lagi sama Teh Nurli. Hari ini insya Allah Teh Nurli nanti akan memandu adik-adik juga ya sampai jam 12 di acara Spirit Ambis. Nah, nanti Teh Nurli akan ditemani nih sama kakak Keisha nanti ya sekitar jam 11 setelah Teh Nurli menyampaikan informasi, menyampaikan apa namanya materi ya. Nanti Teh Nurli akan ditemani oleh Kakak Keisha. Nah, sambil menunggu partner Teh Nurli datang, ada Teh Nurli buka dulu acara hari ini ya, adik-adik. Sudah siap nih? Gimana nih? Udah semangat? Mana nih adik-adik dari SD, dari SMP? Ada semangat ya. Kita akan mulai kegiatan hari ini dengan ucapan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan adik-adik pun bisa mengambil faedah ya, bisa mengambil manfaat dari kegiatan hari ini. Oke. Teh Nuri coba cek-cek dulu nih. Ini ada adik-adik dari Bimbel. Ini kita undang juga nih adik-adik dari privat ya, dari TDL kita undang juga. Oke, kita cek dulu nih. Ada adik-adik dari Antapani nggak? Coba yang dari Antapani sudah join belum? Mana? Boleh raise hand. Mana dong? Dari Antapani. Ada? Oh, belum ada ya. Nanti kita sambil menunggu. Coba kita cek-cek-cek. Adik-adik dari Buah Batu. Sudah ada? Sudah ada dari Bapak. Oh, ini Akram dari Buah Batu, sayang. Oke, terima kasih. Ada Akram ya, ada Arafah, ada banyak. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita lanjut ke wilayah Bandung sebelah barat ya. Kita ke Cimareme. Ada nggak Cimareme? Sudah ada belum? SD SMP-nya. Kalau nggak Cimareme, tetangganya Cimahi dong pastinya ya. Mana coba raise hand Cimahi. Cimahi ada? SD SMP Cimahi? Belum? Oke, baik. Kita coba cek-cek yang dari luar kota dulu nih. Dari Cirebon udah ada? Dari Cirebon? Dari Cirebon, raise hand dong. Mana coba dari Cirebon? Belum? Coba kita cek-cek juga dari Tasik Malaya, dari Jogja sudah ada? Boleh raise hand. Oke, belum ada berarti ya. Kita kembali ke Kota Bandung lagi ya. Kita kembali ke Katamso. Sudah adakah siswa-siswa dari Katamso? Boleh raise hand? Ada? Belum? Waduh, belum ada berarti ya. Kita ke Marco. Marco ada? Mana siswa Marco nih? Belum? Oke, ada nih Kak Salma. Oke, terima kasih. Kita ke MTC. MTC ada? Mana nih siswa ambis MTC? Aduh, terima kasih. Ada Gazi. Ya, terima kasih Gazi. Kemudian kita ke Surapati Corp. Sudah ada? Dari Suco. Wah, ada Denis nih. Terima kasih Denis. Kemudian ke Pajajaran. Ada nggak dari Pajajaran? Tadi ada ya. Ais ada nih. Mudah-mudahan sama siswanya ada ya. Wah. Oke, terima kasih dari Pajajaran. Kemudian kita lanjut ke Ranca Ekek. Mana coba orang Ranca Ekek sudah ada? Ah, belum berarti ya.
Oke, kita ke siswa Venter. Mana? Coba siswa Venter. Halo, 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 halo. Dari Venter ada? Mana dari Venter ada? Oke, sambil menunggu siswa-siswa yang lain, ini dari luar kota udah ada kah? Dari Cirebon, Tasik, Jogja, boleh raise hand? Oke, terima kasih. Mohon maaf ya kalau tadi ada yang tidak apa terpanggil. Tadi juga nih selain dari bimbel itu ada siswa privat, ya ada siswa TDL, kemudian bisa juga dari siswa homeschooling. Oh iya, kebetulan homeschooling baru beres PTS ya. Nah, adik-adik setelah perkenalan ya, aduh tadi. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu di Spirit Ambis Tridaya. Nah, kali ini adik-adik Spirit Ambis Tridaya tuh kan dalam rangka ya menemani adik-adik menyiapkan PTS ataupun pekan ulangan ya. Karena biasanya kalau kurikulum Merdeka itu PTS itu kadang jarang ya, tapi biasanya disebutnya dengan pekan ulangan sama aja ya. Nah, nanti adik-adik di sini Kak Nurli di sini ya, Teh Nurli mau menyampaikan materi nih. Materinya adalah tentang strategi efektif ya untuk menghadapi ujian. Ya, tentunya di sini adalah ujiannya ada ujian sekolah ya. Mudah-mudahan nanti adik-adik juga udah siap nih ya menerima materi dari Teh Nurli. Baik, tidak berlama-lama lagi. Nih udah siap nih semuanya ya adik-adik ya. Sebelum mulai kita enaknya foto dulu aja ya, mumpung wajah-wajahnya nih pasti masih pada fresh tuh kata kayak Akram tuh ya. Akram dan Indra nih kayaknya masih fresh gitu ya. Boleh adik-adik kita akan foto bersama dulu yuk. Sebelum dimulai acaranya sambil menunggu yang lain ya. Boleh adik-adik silahkan di-on-kan kameranya. Boleh di-on-kan kameranya ya. Wah, Teh Ais tuh pasti sama siswanya ya, yang kemarin yang bulan lalu dapat ini ya, dapat door prize ya. Waduh, sudah siap-siap lagi nih, dapat door prize lagi nih di acara kali ini ya. Oke, adik-adik silakan di-on-kan kameranya. Kita akan foto bersama dulu ya. Ya, mudah-mudahan nih udah pada hadir nih tadi dari mana? Dari Cimahi ya. Kemudian dari Cimareme, tadi dari luar kota juga. Mudah-mudahan sudah pada hadir. Boleh, silakan. Siap-siap ya, adik-adik. Pakai gayanya gaya tridaya aja, biasa 3 jari, gaya tridaya. Silakan. Boleh di-on-kan kameranya ya, silakan. Ada Dharma, ada Alesya, ya boleh di-on-kan kameranya sayang. Ya, Kanuli mau ngambil ininya ya, fotonya ya. Oke, ini ada Haidar juga udah ganteng ya. Oke, kita mulai ya. Sudah siap-siap pakai gaya tridaya ya. Kalau Kanuli mohon maaf nih, susah tangannya ya. Jadinya nggak pakai gaya lidah ya. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Senyum. Satu, dua, tiga. Gaya lain ya. Boleh satu gaya lagi. Boleh gaya bebas. Silahkan. Boleh gaya bebas ya teman-teman ya. Silahkan. Satu kali lagi. Oke. Satu, dua, tiga. Masih botol ih. Oke, sudah ya. Baik, adik-adik. Alhamdulillah. Kalau yang tadi apa sakit perut? Waduh, kayaknya harus sarapan dulu ya. Salah. Mungkin tadi karena sarapannya. Oke, adik-adik, kita akan mulai saja kegiatan Spirit Ambis Tridaya untuk untuk apa bulan September ini ya. Oke, tadi seperti yang Kak Nurli bilang bahwa tema hari ini tuh adalah strategi efektif menghadapi ujian sekolah ya. Teh Nurli izin share screen ya adik-adik ya. Oke, sudah adakah? Bentar ya ini ya. Sudah ada Kak? Sudah ada adik-adik? Oke, mudah-mudahan Ada udah ada. nih. Oke, maaf, maaf. Ininya Kak Nurli. Nah, gitu dulu. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai ya. Nah, jadi tema kali ini itu adalah tentang strategi efektif menghadapi ujian sekolah ya. Nah, kenapa membawakannya tema hari ini tuh kenapa ya strategi efektif menghadapi ujian sekolah? Karena di bulan September itu biasanya ya
itu merupakan pekan atau merupakan bulan di mana di sini tuh sudah ada pekan ulangan ya, kemudian sudah ada yang namanya penilaian tengah semester ya. Nah, makanya Spirit Ambis kali ini adalah disengaja disiapkan nih untuk adik-adik dalam menyiapkan ya supaya siap nih ujian sekolah ya. Oke, yang pertama, adik-adik mungkin masih ingat materi kakak yang sebulan lalu? Waduh. Ada, masih ingat nggak ya? Coba dulu ya. Nah, adik masih ingat nggak? Nih, waktu bulan lalu kakak itu menyampaikan tentang gaya belajar. Ayo, masih ingat nggak gaya belajar kamu? Masih ingat nggak? Boleh, coba yang masih ingat. Boleh, silakan. Apa namanya di on mic-nya ya. Siapa yang masih ingat gaya belajarnya? Boleh. Oh, boleh. Apa sayang? Gaya belajarnya apa, Nak? Yang apa itu mm, Apa? yang pakai telinga. Oke, yang pakai telinga. Terima kasih. Itu namanya adalah, nah yang ini ya, yang pakai telinga tuh yang ini ya. Ini disebutnya adalah auditif. Oke ya, kita akan coba review lagi sedikit ya tentang gaya belajarnya. Tadi kalau dari Akram dan Indra itu menjawabnya adalah tentang apa auditif. Nah, ini kita review dulu ya. Kita review sedikit saja mengenai apa namanya? Apa sih gaya belajar tuh ya? Ini juga mungkin manfaat untuk apa adik-adik yang bulan lalu belum sempat nih gabung ya. Mau dicoba sampaikan sedikit ya. Jadi, gaya belajar itu pada umumnya itu ada tiga ya. Apa sih gaya belajar? Gaya belajar itu adalah apa namanya kebiasaan ataupun gaya ya. Gaya itu kan sesuatu yang kita lakukan ya dalam belajar. Jadi, nah, gaya belajar Halo. atau sesuatu yang biasa kita lakukan itu ada dibagi menjadi tiga secara umum ya. Dibagi menjadi tiga nih secara umum. Yang pertama itu tadi ada Akram itu katanya adalah pendengaran nih ya, yang telinga ingatnya kayak gitu ya. Ingat disebutnya adalah auditory ya atau auditif. Nah, itu adalah mengandalkan suara. Jadi kalau Akram itu tipe ketika dia belajar, dia senang mendengarkan. Mungkin di sini bisa mendengarkan gurunya ketika menerangkan, bisa mendengarkan temannya ketika temannya berdiskusi. Oh, aku lebih senang loh. Aku ternyata lebih enak loh kalau belajar itu dengan cara mendengar gitu ya. Itu yang auditory. Kemudian mungkin ada teman-teman di sini nih, ada adik-adik di sini nih yang dengan cara belajarnya itu dengan cara visual lebih dominannya. Ya, ternyata visual itu adalah mengandalkan kepada penglihatan. Jadi, untuk adik-adik nih yang belajarnya senang dengan gambar, senang dengan warna-warni gitu ya. Nah, ini gaya belajar adik-adik dominannya berarti kepada visual ya. Kemudian satu lagi nih, ada juga nih adik-adik yang senangnya adalah kepada sesuatu yang benar ya. Ini karena misalnya ada adik-adik yang senang ketika belajar itu harus mencoba. Wah, aku nggak bisa ya kalau belajar itu nggak mencoba. Aku nggak bisa kalau belajar itu diem aja kayak gitu ya. Aku tuh kalau mau belajar dengan benar, aku tuh harus mencoba, harus segala dicobain, segala dipraktekin. Nah, berarti kalau adik-adik kayak gitu Bu, belajarnya, Assalamualaikum. Ini kelas iya, berapa ya? Kelas 4? S, Kelas iya, 5? iya sama sayang. Untuk SD semua kumpul di sini ya. Oh, oke. Oke, terima Masih, kasih. Bu. Siap, sama-sama sayang. Nah, jadi adik-adik, satu lagi tadi adalah tentang kinestetik ya. Jadi kalau gaya belajar adik-adik tuh senangnya praktek, senangnya mencoba, senangnya meraba, oh berarti itu adalah tipe belajarnya atau gaya belajarnya adalah gaya belajar kinestetik
Ini materi kakak di bulan lalu. Nanti adik-adik kalau ingin tahu lebih detailnya, bagaimana cara mengembangkan dengan gaya belajar ini supaya adik-adik mendapat nilai yang optimal, nanti bisa langsung aja buka YouTube Tridaya Online ya. Nanti ada Kanuli di sana. Ya, ini tenang. Ini Kanuli masih mereview ya. Ini review dulu dari yang bulan lalu. Sekarang kita lanjutkan nih. Tadi Kanuli udah menyampaikan nih tema kali ini adalah mengenai apa tadi? Strategi ya. Yang ini aja. Ya, mengenai strategi bagaimana kita menghadapi ujian sekolah. Ya, boleh silakan raise hand dulu. Siapa yang ujian sekolahnya pekan depan? Boleh. Nah, coba yang ujiannya pekan depan. Mana raise hand dulu? Ada Akram ya. Terus ada siapa lagi nih? Ada Ejaz, Ezi, ada Ezi ya. Wah, ternyata lumayan ya. Jadi, nah biasanya nih, oke, kakak mau nanya dong sama yang ini. Bentar. Nih, tadi Eji dong, Eji. Mana coba? Eji ada Eji? Eji ada Eji? Eji, eh, hari Senin ulangannya apa sayang? Bahasa Inggris dan tentang agama gitu. Oke, jadi bahasa Inggris dan agama ya. Oh, udah dibagi juga ternyata ya jadwalnya. Siap, terima kasih. Kalau Danendra, hari Senin ujiannya apa? Aku Ujiannya apa, Nak? nggak tahu, belum ada jadwalnya. Oh, belum ada jadwalnya. Oke, terima kasih. Nanti kita tunggu jadwalnya berarti ya. Nah, adik-adik boleh nih nulisin di chat juga ya. Hari Senin adik-adik belajarnya apa nih? Ya, atau ujiannya apa nih? Nah, kenapa adik-adik kenapa sih harus ujian? Ada yang pernah ini ya? Ada yang pernah nanya nggak ke gurunya? Ada yang pernah nanya nggak? Coba, guru, kenapa sih aku harus ujian? Kenapa sih aku harus ulangan? Ada yang pernah nanya nggak? Nah, kalau adik-adik pernah nanya, wah hebat. Ya, keren. Oke, terus Kak, ini untuk kelas 9 di sini. iya saya, oh iya, iya betul, betul. Di sini kelas 9 dan sampai SD dan SMP di sini ya. Assalamualaikum, aku baru masuk. Iya boleh, Waalaikumsalam. Kita lanjutkan ya. Nah, adik-adik, ada yang pernah nanya nggak ke gurunya? Mengapa sih harus ulangan? Mengapa sih Bu, aku harus ujian? Ada yang pernah nanya nggak? Coba. Ya, ada yang pernah nanya nggak? Aku, Nah, oh aku pernah nanya. Terus jawabannya apa, Nak? Kata gurunya gimana? aku Kata gurunya gimana jawabannya? biar biar naik kelas. Oh, biar naik kelas. Oke. Kalau kakak-kakak SMP, pernah nanya nggak ke gurunya? Kakak-kakak yang SMP coba. Pernah nanya nggak ke gurunya? Kenapa sih harus ada ujian? Kenapa sih harus ada ulangan? Pernah nanya nggak sih? Kakak-kakak SMP ada? Jawabannya mungkin sama ya, sama tadi yang kayak Danindra ya. Jawabannya kata gurunya ya kalau kamu mau lulus ya kamu harus ujian gitu ya. Mungkin jawabannya bisa seperti itu. Nah, tapi pada umumnya semua, kenapa harus ada ujian? Karena kita itu kan selama ini belajar ya. Adik-adik pastinya itu semuanya baik dari kelas 1 SD sampai kelas 9 SMP itu semuanya dipersiapkan untuk belajar. Nah, dalam rangka belajar ini, adik-adik tentukan pasti ya, dalam setiap pembelajaran, adik-adik pasti selalu harus ada apa namanya? Harus ada sesuatu yang dicapai, ya. Contoh, misalkan adik-adik sekarang belajar tentang bilangan. Ini mohon maaf yang ini ya, nggak boleh main anote ya, adik-adik ya. Terima kasih. Nah, adik-adik mungkin ketika misalnya adik-adik belajar tentang bilangan, adik-adik mungkin, aku belajar aja gitu ya, tiap hari aku belajar tentang bilangan. Nah, kenapa harus ada ujian? Misalkan tiba-tiba gurunya hari ini kita akan bilangan tentang bilangan. Itu tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana nih adik-adik telah menguasai materi pelajaran. Karena apa? Karena kalau tidak diujikan, ya
guru tidak bisa melihat secara menyeluruh gitu ya. Meskipun misalkan tiap hari gurunya melihat gitu ya, prosesnya dilihat. Tetapi guru harus bisa memastikan apakah ya, apakah siswa ini bisa atau telah bisa mengerjakan semua tugasnya secara mandiri atau tidak. Nah, kenapa? Karena biasanya kalau dalam ujian, dalam ulangan, itu kan teman-teman atau adik-adik semua kan mengerjakan sendiri ya. Tidak dengan bantuan siapapun gitu ya. Nggak bisa tuh nanya ke guru, nggak bisa nanya ke teman, tapi harus menggunakan semua yang adik-adik miliki ya. Jadi harus menggunakan atau menggunakan cara, menggunakan apa semua metode yang adik-adik bisa. Nah, jadi hal ini adalah untuk melihat sejauh mana adik-adik telah mencapai target. Ya, maka dari itu di pertemuan bulan lalu, Teh Nuni udah bilang ya, kalau kita itu harus punya target. Ketika target pertama kita cita-cita atau impian, target berikutnya adalah yang paling jelas ketika belajar adalah misalkan dalam bab bilangan. Berarti kan adik-adik targetnya adalah harus bisa menguasai operasi hitung bilangan. Nah, untuk bisa mengetahui adik-adik telah mencapai target yang harus ada ujian. Makanya di sekolah maupun di Tridaya suka ada ujian. Kalau di Tridaya namanya apa? Biasanya kan Ruli sebutnya tuh kita sebutnya tryout gitu ya. Kemudian ada evaluasi. Nah, itu tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana adik-adik sudah mencapai target ya. Seperti itu. Jadi jangan marah-marah nih kalau ada ulangan, ada ujian ya. Karena kita harus tahu juga nih target kita tuh udah sejauh mana sih. Nah, gitu. Ya. Nah, adik-adik, mungkin ketika kita ujian ya, kita butuh nih sesuatu ataupun butuh apa ya namanya? eh butuh cara, butuh trik ya untuk bagaimana caranya supaya kita bisa berhasil nih dalam ujian. Ya. Nah, di sini Teh Nurli punya nih ada tips dan triknya ya. Ada tips trik gimana sih supaya ujian sekolahnya tuh lancar, supaya sukses ujian sekolahnya. Ya, sudah pasti yang pertama itu ya, yang pertama Kanudi di sini adalah menyampaikan bahwa tips dan triknya supaya ujiannya lancar tuh ciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Nah, mungkin salah apa di sini adik-adik SD maupun adik-adik SMP, alhamdulillah nih sudah bergabung di Tridaya ya. Mungkin salah satu dari pilihan adik-adik memilih Tridaya adalah apa namanya memilih ataupun ingin ada suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Karena terkadang kalau di sekolah kok aku jenuh ya. Kalau di sekolah pagi-pagi itu udah konsentrasi udah banyak, kemudian tapi kok serasa tidak ada sesuatu yang berbeda. Nah, makanya biasanya suka ada tambahan di tempat lain ya, di Tridaya, di Privat Tridaya, misalkan gitu ya. Jadi salah satunya adalah memang salah satu tips untuk membuat lancar ujiannya itu adalah menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Ya. Yang kedua adalah memahami materi pelajaran bukan sekedar menghafal. Mungkin adik-adik di sini kadang kalau sama tutor Tridaya gitu ya, suka terkadang dikasih materi, tetapi memang materinya tuh terkadang gini, kok kalau kakak ini mah menjelaskan teh memang benar-benar jelas banget kerasanya. Kenapa? Karena kalau di Tridaya itu kan sistemnya bukan hanya menghafal, bukan hanya menghafal rumus, bukan hanya bisa secara cepat gitu ya, tetapi bagaimana supaya adik-adik ini bisa memahami materi. Karena paham dengan hafal itu berbeda. Ya, jadi kalau tutor-tutor di Tidaya sih kita biasanya menekankannya gimana nih caranya supaya anak itu paham. Makanya berbagai metode, berbagai teknik semuanya digunakan. Ya, supaya ini bisa mendukung adik-adik supaya memahami materi dengan baik. Gitu ya. Berikutnya adalah supaya lancar nih ujiannya, harus apa lagi nih? Yang berikutnya adalah sering melatih daya ingat terhadap materi yang dipelajari. Ya, melatih daya ingat terhadap materi yang dipelajari ini adalah mengapa? Karena untuk mendukung pemahaman
Oke, karena untuk mendukung pemahaman kita ya, terkadang kita juga memang tidak beda dengan menghafal ya. Kalau melatih daya ingat itu adalah bisa jadi kita mengingat sesuatu dengan mudah. Misal, kalau menghafal kan kadang kita menghafalnya sampai oh kalau bahasa Sunda nama norolang gitu ya, sampai wah enggak kita ini juga otomatis ingat gitu ya. Tetapi di sini kita menekankannya adalah melatih daya ingat terhadap materi yang dipelajari ini lebih kepada bagaimana bagaimana cara-cara adik-adik untuk melebihkan penguatan ingatan, daya ingatan ini supaya lebih kuat ya. Bisa misalkan tadi ya, kalau melatih daya ingat itu kalau yang visual bisa dengan diberi warna ya. Jadi teks-teksnya itu yang biasanya boring, membosankan gitu ya. Teks-teksnya membosankan bisa diberi warna, bisa dikasih stabilo. Nah, itu dia ya. Jadi sering melatih daya ingat terhadap materi yang dipelajari dengan teknik-teknik tertentu. Ya, nanti Kanuri kasih tekniknya ya. Berikutnya adalah selain dari melatih daya ingat, memahami materi, bukan menghafal ya dan menciptakan suasana belajar, yang tidak kalah penting adalah pilih waktu belajar yang tepat. Mungkin adik-adik di sini ada teknik-tekniknya ya dalam memilih waktu belajar yang tepat nih. Coba Kanuli tanya, siapa yang belajarnya itu suka dari jam 5 pagi? Kalau mau ulangan, aku mah mau minta ke Mami. Oh, ini ada Naira Bubat ya. Wah, hebat. Naira mungkin ketika Naira belajar, suka udah pesen nih ke mamahnya. Mami, tolong bangunin aku jam setengah 5. Aku mau salat subuh, kalau yang muslim ya, salat subuh terus aku mau ngapalin. Karena mungkin menurut Naira ya, jadi waktu yang tepat untuk menyerap materi itu adalah ketika pagi. Nah, ternyata memang berdasarkan penelitian juga, ya berdasarkan penelitian bahwa waktu belajar yang tepat itu memang pada saat kita baru bangun. Kalau bangunnya jam 7 gimana? Wah, itu mah udah kesiangan ya. Orang sekolah masuknya jam 7 gitu ya. Jadi, ketika kita bangun, jangan langsung main HP tuh ya. Wah, nih siapa nih di sini yang ketika bangun suka langsung main HP ya. Jadi, untuk adik-adik nih yang masih SD, masih SMP itu kan masih bisa dibuat kebiasaan ya. Jadi ketika bangun itu, ketika adik-adik sudah ke toilet ya, ketika adik-adik sudah sholat, misalnya, langsung membaca buku pelajaran. Nah, membaca buku pelajaran ini nggak usah lama-lama, wah sampai kesiangan atau nanti mau sekolah ya, cukup 30 menit. Bahkan kalau di penelitian tuh cukup 25 menit saja, adik-adik membuka buku dulu, membaca, insya Allah itu akan lebih masuk dibandingkan kita dengan belajar lama pada malam hari gitu ya, tetapi dalam kondisi kita sudah lelah ya. Jadi pilihan waktu belajar yang tepat itu menjadi tips ya untuk adik-adik nanti menghadapi ujian ya. Jadi manfaatkan waktunya. Nah, kalau adik-adik nih, kalau di bulan lalu Kanuli pernah bilang nih bahwa kita setelah menentukan target harus juga bisa memanfaatkan waktu dengan baik, mengefektifkan waktu dengan baik. Jadi di sini pemilihan waktu belajar itu tergantung kebiasaan adik-adik nih. Ya, jadi kalau misalnya adik-adik sepulang sekolah, aku kan ke rumah dulu nih, baru ke Tridaya misalkan ya, atau ada langsung ke Tridaya. Manfaatkan waktu itu untuk belajar atau menyerap materi dengan baik. Karena sebenarnya memilih waktu belajar yang tepat itu benar-benar tergantung kepada kondisi kita. Ya, jadi memang ada yang memang dari penelitian itu bagusnya itu pagi-pagi masih fresh gitu ya, masih belum ada pencampuran apa gitu ya di pikiran. Tetapi sebenarnya itu bisa kita kondisikan, ya. Jadi bisa kita kondisikan juga supaya kita bisa belajar dengan waktu yang tepat, kayak gitu, ya. Berikutnya adalah, nah, ini udah dilakukan, menciptakan suasana yang nyaman, menyenangkan. Kemudian memahami materi pelajaran, bukan menghafal, sudah. Melatih daya ingat, sudah. Memilih waktu belajar yang tepat, sudah. Yang terakhir adalah menjaga kesehatan. Kebayang nggak sama adik-adik nih? Adik-adik misalkan sekarang kan udah bulan September ya, udah biasanya tuh ada PTS, kemudian ada ulangan, pekan ulangan. Terus adik-adik sering begadang nih, karena besoknya mau ulangan baru belajar.
sampai jam 9 malam itu buku belum kebaca semua gitu ya. Nah, ternyata adik-adik harus membaca bukunya tuh sampai jam 12 malam. Nah, kebiasaan ini akan membuat kesehatan adik-adik mulai menurun karena biasanya apa namanya? Kalau kita tidurnya tidak bagus ya, tidurnya tidak tepat, kemudian masih kurang tidurnya itu membuat kesehatan kita menjadi mudah terganggu. Jadi, untuk mendukung semua itu yang tadi ya, memilih waktu sudah, melatih daya ingat sudah, materi pelajaran sudah, menciptakan suasana belajar yang nyaman sudah. Nah, ini kesehatan ini adalah hal yang paling penting juga nih yang harus dipenuhi. Jadi adik-adik harus senantiasa hidup bersih dan sehat ya. Untuk adik-adik yang anak SD nih ya, yang suka jajan-jajan sembarangan nih, kalau mau pekan ujian tuh harus mulai ditata ya. Jajannya jangan yang pedas, jangan jajan es. Oh, Kak, udah di luar tuh panas banget, enak banget nih. Kalau pulang sekolah terus jajannya tuh es gitu ya. Es serut apalagi gitu ya. Enak gitu ya. Nah, adik-adik harus mulai nih. Ternyata supaya kita memahami materi dengan benar, belajar dengan baik, harus menjaga kesehatan juga. Ya, ataupun nih kakak-kakak SMP, Kak, enaknya kan kalau udah dari Tridaya tuh enaknya nongkrong dulu nih di kafe gitu ya. Wah, apalagi di Venter kan ada kafe tuh deket gitu ya. Aduh. Nah, kalau untuk saat ini adik-adik kalau mau ujian pokoknya harus bisa menjaga kesehatan ya. Hidup bersih dan sehat gitu ya. Jadi ini ada 5 nih ya, 5 tips trik untuk adik-adik lancar ujian. Ya. Nah, selain tips dan trik ini, adik-adik di sini coba kan Nurli tanya dulu nih. Ada yang suka mencatat nggak sih kalau di sekolah? Oke, Naira. Siapa lagi? Yang suka disuruh mencatat? Oh, banyak ternyata ya. Kalau SD itu biasanya mencatat ya, masih mencatat. Kalau SMU banyak ya. Oke, keren ya. Nah, biasanya nih adik-adik yang suka mencatat itu biasanya punya kelebihan. Ya, punya kelebihan nih. Kelebihan apa maksudnya? Wah, kita lihat dulu ya. Jadi, untuk adik-adik yang sering mencatat, baik dipaksa oleh gurunya, ayo catat ya materinya tentang ini. Ataupun adik-adik yang sudah kebiasaan, adakah aku mah kalau nggak sekolah, kalau aku belajar nggak mencatat asa gimana gitu ya. Kalau adik-adik SMP gitu ya, aku kalau nggak mencatat asa gimana gitu ya, meskipun nggak disuruh, aku menyatat aja. Nah, ini ternyata ada manfaatnya. Ya. Nah, di sini. Jadi di sini adalah aktivitas menulis atau mencatat ya. Ternyata di sini aktivitas menulis itu menciptakan aliran oksigen ke arah otak sehingga sesuatu yang kamu tulis akan lebih mudah diingat daripada tidak ditulis. Ya. Jadi untuk adik-adik yang suka mencatat, menulis, ternyata itu bisa meningkatkan memori otak dan daya ingat loh. Ya. Jadi beda nih antara adik-adik yang senang nulis, bukan senang sih maksudnya, dengan adik-adik yang menulis dengan yang tidak. Contoh ya, Kanurli misalkan, Kanurli lagi belajar kan kalau adik-adik di sekolah tuh 25 orang misalkan atau 20 orang satu kelas. Semuanya kan kadang ada yang merhatiin, ada yang nyubitin temennya ya. Ih, ini mah nyubitin temennya aja terus. Ada yang cool-cool aja gitu ya atau ada yang ngegambar, ada juga yang mencatat. Nah, dengan beda ya antara orang yang mencatat dengan orang yang memperhatikan aja itu ternyata berbeda. Jadi di sini berdasarkan penelitian, aktivitas menulis itu dapat membuat kamu lebih mudah mengingat pelajaran dibanding tidak menulis, ya. Nah, itu berarti mulai dari sekarang untuk adik-adik nih yang suka apa namanya? Males gitu ya nulis, mulai diusahakan harus menulis, mencatat ya. Nah, kemudian selain menulis, gunakan gambar untuk meningkatkan daya ingat. Tadi nih kalau yang senang belajar terus suka bikin gambar, itu bagus berarti. Gambar ini bisa dimanfaatkan nih oleh adik-adik. Kalau tadi orang yang suka mencatat itu keren. Yang kedua lagi yang keren adalah orang yang ngegambar. Mungkin ada di antara adik-adik di sini, baik yang adik-adik SD maupun yang SMP, ketika guru menerangkan kok aku kebayangnya tuh gambar. Boleh adik-adik menuliskan dalam bentuk gambar.
Boleh. Karena berdasarkan gaya belajar kita pun berbeda ya. Ada yang senangnya nulis, ada yang senangnya menggambar. Tapi semua itu memang bisa meningkatkan memori otak kita apabila gambarnya itu memang bermakna. Ya, jadi bermakna, tidak menggambar sembarangan gitu ya, tetapi ada poin-poin yang memang mengingatkan kita terhadap pelajarannya gitu ya, terhadap inti dari pelajaran. Kemudian, aku sukanya menggunakan singkatan atau akronim. Ternyata itu juga bisa meningkatkan memori otak dan daya ingat kita. Jadi suka ada kan anak-anak tuh yang senengnya misalkan, oh aku mah ternyata ini menghafalkan ataupun mengetahui nama orang misalkan ya, mengetahui nama tokoh-tokoh panitia 9 gitu ya. Oh ternyata aku menghafalnya dengan cara menggunakan singkatan. Nah itu suka ada orang-orang yang kayak gitu juga ya. Jadi selain dia senang nulis, dia juga bisa bikin singkatan supaya lebih mempermudah gitu ya. Oh, untuk mengetahui atau untuk mengingat ya. Untuk mengingat tadi misalnya nama-nama enzim dalam pencernaan, aku kasih singkatan perak misalnya ya. Pepsin, renin, asam klorida. Nah, jadi ada beberapa singkatan atau akronim yang bisa dibuat oleh teman-teman untuk meningkatkan memori dan daya ingat. Hal ini memang tergantung kepada kreativitas teman-teman nih. Jadi, misalkan kok yang ketika kita bikin kok orang lain mah tetap susah gitu ya ngapalnya ya nggak apa-apa. Yang penting kita dengan adanya singkatan ini bisa membuat kita menjadi meningkatkan daya ingat kita terhadap pelajaran. Ya. Kemudian berikutnya adalah untuk meningkatkan memori kita atau daya ingat kita, teruslah belajar. Ya, kenapa adik-adik? Adik-adik pernah nggak sih setelah liburan, tuh ada siapa nih yang senang liburan? Setelah liburan di bulan Juli ya, bulan Juni kan libur ya setelah PAS. Terus bulan Juli pertengahan itu kita masuk sekolah lagi dan kita serasa membawa otak baru gitu ya. Tidak ingat apa yang sudah kita lakukan di tahun kemarin. Mungkin di antara adik-adik di sini ada yang masih mengingat? Waduh, apalagi itu kalau jedanya lama ya, dari kelas 6 ke kelas 7 SMP. Karena kan itu lumayan lama ya dari kelas 6 ke kelas 7 SMP. Apalagi nih nanti adik-adik yang kelas 9 ke SMA itu biasanya jedanya juga agak lama. Ya. Nah, dalam jeda itu adik-adik tidak berarti adik-adik harus leha-leha. Maksudnya gini, bukan berarti belajarnya harus baca gitu, enggak juga ya. Tetapi adik-adik harus tetap mengatur ritme belajar. Jadi harus terus belajar. Dengan cara apa? Ya, mungkin dengan cara misalnya adik-adik membaca sekedar misalkan 10 menit, membaca apa sih yang udah aku pelajari kemarin di tahun kemarin ataupun melihat gambar, oh iya aku pernah belajar ini ya ternyata di kelas 6. Mungkin adik-adik sekarang yang SMP pernah lihat nggak? Pernah inget nggak? Aku udah pernah belajar deh sistem pencernaan dulu di kelas 5. Kok aku di kelas 8 belajar lagi ya? Nah, kenapa kok aku lupa sekarang gitu ya? Nah, untuk supaya tidak lupa itu, adik-adik terus belajar. Jadi meskipun adik-adik ada jeda waktu untuk tidak belajar, maksudnya serasanya tuh bebas gitu, nggak ada beban, tapi harus terus belajar. Tidak berarti terus belajar teh gini, aku harus pegang buku ya. Enggak, kan sekarang mah banyak belajarnya. Kalau yang suka TikTok, yang suka lihat Reels mungkin ya, itu kan banyak video-video pembelajaran. Ya, tidak hanya harus baca buku loh kalau sekarang. Bisa beragam, bisa macam-macam gitu ya. Jadi ketika adik-adik lihat TikTok tuh, jangan lihat yang tidak bermanfaat ya. Cari banyak video-video ataupun tips-tips misalkan ya, ataupun sesuatu yang bisa membuat adik-adik, oh iya, aku udah pelajar nih tentang ini. Jadi teruslah belajar ya. Karena dengan belajar, pengetahuan itu akan terus bertambah. Dan adik-adik tahu nggak sih, kapasitas otak kita itu ternyata tidak ada batasnya. Ya, jadi kalau misalnya adik-adik, otak aku serasa pecah gitu ya, udah nggak bisa, ya nggak itu sebenarnya bohong, karena otak kita itu nggak ada batasnya.
ketika kita masukin terus pengetahuan, ketika kita terus masukin belajar, itu nggak akan sampai ibaratnya si otaknya nggak akan muntah gitu ya. Kita yang muntah, oh enggak. Otaknya nggak akan muntah ya, nggak masuk gitu. Ya, jadi teruslah belajar meskipun waktunya hanya 5 menit, hanya 10 menit, nggak apa-apa ya, tetapi teruslah belajar. Ya, karena dengan belajar katanya membuat otak kita akan terus berpikir. Karena nanti adik-adik, tantangan adik-adik ke depan, ini kan masih SD, masih SMP ya, masih bisa mengubah kebiasaan. Untuk adik-adik yang SD, SMP ini masih bisa mengubah kebiasaan ya. Ingat, tantangan di depan itu adalah sangat berat ya. Adik-adik tahu nggak sih, berapa puluh ribu orang yang tidak keterima di universitas? Ya, berapa ribu orang yang nggak terima ke universitas. Berarti apa? Persiapan kita di masa depan itu ditentukan oleh kebiasaan kita sekarang. Ya, jadi mudah-mudahan dengan adik-adik terus belajar, tidak, maksudnya gini, bukan tabu kok belajar terus tuh ya. Jadi kayak gini misal, ih kamu mah nggak main-main ya, maksudnya terus belajar terus gitu ya, sama temennya malah diledekin gitu ya. Ah tenang aja, adik-adik bisa tetap santai kok dengan belajar. Tapi tadi kata Kak Nurli juga, belajar tuh bukan hanya baca buku ya, tapi bisa tonton video, bisa lihat di apa di TikTok, bisa lihat di Reels, bisa lihat di YouTube, banyak sekali medianya, ya. Oke. Nah, satu lagi ini adalah menjaga kualitas tidur. Ayo nih, untuk yang cowok-cowok coba nih, yang SMP, yang SMP, yang SD ada. Siapa yang suka tidurnya lebih dari jam 9 malam nih atau jam 10 malam? Baru tidur jam 1 pagi atau bahkan nggak bisa tidur. Oh enggak ya. Nah, mudah-mudahan nih adik-adik di sini ya, kakak yakin nih, Kak Nurli yakin nih, adik-adik Tridaya mah keren-keren, ambis-ambis buat belajar. Jadi pastinya itu menjaga kualitas tidur. Ya, karena saat tidur, otak akan memproses dan memperkuat ingatan. Tetapi tidak berarti tidurnya harus terus-menerus ya. Ah, biar ingat terus, jadi saya harus harus terus sih tidurnya berarti. Ya, enggak juga ya. Di sini katanya dari Harvard Medical School merekomendasikan tidur itu hanya 6 sampai 8 jam setiap malam. Sebenarnya kalau hidup di Indonesia itu keren banget. Masya Allah ya, kalau hidup di Indonesia mah enak karena 12 jam pagi, 12 jam siang, 12 jam malam. Jadi kalau kita tidur 6 sampai 8 jam itu udah cukup. Ya, misalkan kita harus bangunnya jam 5, berarti kita harus tidur jam berapa? Ya, kayak gitu. Kita bisa menentukan apa ritme kita dalam keseharian. Ya, kayak gitu. Kalau kita mau bangun jam 4 subuh, berarti kita tidurnya jam berapa? Kayak gitu. Ya. Nah, biasanya memang kalau kita enaknya sih lebih cepat tidur, lebih cepat bangun, ya. Jadi kalau tidurnya jam 8, berarti bisa bangun jam 4. Tidurnya jam 9, bisa bangunnya setengah 5, kayak gitu ya. Jadi lebih cepat, lebih apa namanya, lebih cepat tidur, lebih cepat bangun. Jangan ini mah tidurnya cepat, bangunnya siang gitu ya. Jangan ya. Pokoknya adik-adik harus menjaga kualitas tidur. Jadi jangan juga kelebihan tidurnya, jangan juga kekurangan. Harus pas, ya. Oke. Nah, ini dia ternyata aktivitas-aktivitas yang kita anggap enteng gitu ya. Ternyata ini bisa meningkatkan memori otak dan daya ingat kita. Ya. Jadi mudah-mudahan nih adik-adik ambis di sini nih ya udah bisa mempraktekkan ya dari tips-tips di sini. Oke. Nah, tadi Kak Nuri, Teh Nuri tadi di sini udah banyak ya, banyak membahas tentang mencatat, menulis. Ternyata itu merupakan sebuah aktivitas yang wajib kalau Kak Nurli bilang mah ya, yang wajib dilakukan oleh siswa. Kenapa? Karena tadi ya, sesuatu yang kamu tulis akan mudah diingat. Dengan cara gaya belajar apapun, kalau menulis mah itu akan membantu kita mengingat. Ya. Nah, kita lihat coba mengapa menulis catatan itu penting? Ya. Kita lihat video berikut dulu ya, biar adik-adiknya nggak bosan dengan Kak Nurli terus ya. Coba kita lihat mengapa menulis catatan itu penting. Kita lihat dulu ya videonya.
Oke, kita lanjutkan ya. Kita rangkum dari dari video singkat tadi ya. Yang pertama, mengapa katanya ya, mengapa penting membuat catatan? Ini dari fakta penelitian ya. Jadi adik-adik, ini tuh dari fakta penelitian bukan hanya karangan Kanuli ya. Teknuli ngarang kali gitu ya. Ini ternyata dari fakta penelitian mengapa penting membuat catatan. Yang pertama adalah meningkatkan fokus. Untuk adik-adik yang terkadang kalau belajar tuh kadang aku kok nggak fokus-fokus ya, kok aku kepikirannya kemana gitu ya ketika belajar. Nah, ternyata membuat catatan itu salah satu cara untuk meningkatkan fokus kita. Jadi katanya mereka yang belajar dengan digital memiliki kemungkinan 2 kali lebih tinggi mengalami ketidakmampuan belajar. Kenapa? Karena dengan belajar dengan digital itu atau misalkan hanya menonton. Tadi Kanuli memang mengungkapkan kalau belajar itu kan bisa dari YouTube, bisa dari TikTok, bisa dari Reels gitu ya. Tetapi itu jangan dijadikan kebiasaan terus-menerus maksudnya. Kalau di antara sela-sela ketika kita misalkan aku males nih kalau baca buku, mendingan lihat video boleh. Tetapi kalau kita sedang belajar di kelas ataupun kita sedang belajar untuk ulangan, meningkatkan fokus itu lebih baik. Ya, jadi harus dibuat catatan karena itu bisa meningkatkan fokus. Yang kedua adalah fungsinya kenapa harus membuat catatan adalah lebih hafal isi pelajaran. Coba adik-adik pikirkan ya, nih adik-adik yang SMP pasti udah tahu kebiasaannya ya, dari mulai SD nih sekarang udah SMP pasti tahu nih kebiasaan. Beda kan ya kalau adik-adik mencatat dengan tidak. Kalau yang mencatat biasanya tuh akan ingat, oh minimal dia ingat nih, tadi dia tuh belajar apa? Minimal judulnya dia ingat. Oh aku tadi belajar tentang sistem pencernaan. Oh sistem pencernaan itu ada istilahnya ternyata ada saluran pencernaan, ada kelenjar pencernaan ya, ada enzim-enzim pencernaan. Dengan mencatat akan membuat otak kita itu akan lebih menghafal, akan lebih apa ya? Akan lebih ingat tadi mungkin kata-katanya ya, lebih enaknya ingat gitu ya. Jadi katanya berdasarkan penelitian, isi pelajaran dapat diingat 80% dengan kita membuat catatan. Adik-adik nanti boleh coba ya. Jadi untuk adik-adik yang jarang nulis nih ya, boleh nanti dicoba mencatat ya. Berikutnya adalah dengan mencatat nilai kita otomatis akan lebih tinggi. Sebenarnya kalau Teh Nurli tuh sudah mempraktekkan ini ya sama anaknya Teh Nurli nih. Anaknya Teh Nurli dulu karena anak Teh Nurli itu laki-laki, itu biasanya kalau laki-laki disuruh catat, bener nggak? Bener nggak ini yang laki-laki ya? Kalau anak laki-laki tuh disuruh mencatat susah banget. Kenapa? Karena nggak suka nulis. Kalau anak perempuan itu kan memang lebih enak ya, lebih maksudnya kalau dia disuruh mencatat tuh sampai catatannya juga bagus, rapi kayak gitu. Kalau anak laki-laki tuh beda. Ya, biasanya maunya nyatetnya angka aja, gak mau nulis kayak gitu ya. Mungkin di antara adik-adik di sini juga mengalami hal yang sama ya. Tenuli dulu pernah mempraktikkan sama anaknya Tenuli itu. Dia ketika belajar IPA tuh sangat susah. Kenapa? Karena dia tuh nggak mau nulis. Sampai suatu hari mau ulangan, Teh Nuli bilang, baca terus kamu tulis. Ini yang Teh Nuli garis bawahi kamu tulis di buku. Itu aja perintahnya simpel ya. Perintahnya simpel dilakukannya yang berat. Nah, karena anak Teh Nuli itu susah menulis, dengan terpaksa dia harus menulis ya. Akhirnya dia dengan cara menulis itu ternyata dia memang jadi lebih ingat. Jadi ketika dia beres menulis, Teh Nuli nanya nih, tadi apa yang ditulis? Ternyata dia minimal ada beberapa kata yang memang tepat dengan apa yang akan dia baca, dengan apa yang akan dia hafalkan, dengan apa yang akan dia pahami hari itu. Jadi, ya, Teh Nuli aja nih, insya Allah ya udah berhasil nih sama anaknya Teh Nuli. Coba. Adik-adik boleh coba di rumah ya. Akan beda rasanya ketika kita mengingat materi dengan dibaca sama ditulis. Ya, itu biasanya nanti mudah-mudahan nih optimalnya ya ataupun nanti endingnya adalah nilai-nilai adik-adik akan lebih tinggi. Di sini aja berdasarkan penelitian, siswa yang terus menulis sejak 4 tahun memiliki nilai rata-rata 30% lebih tinggi. Ini bukan kata Teh Nurli ya, tapi kata fakta penelitian.
Jadi kalau orang-orang tuh biasanya ternyata katanya orang makin sering menulis, ternyata nilai rata-ratanya itu 30% lebih tinggi dibandingkan yang baru menulis. Jadi kalau tidak sekarang kapan lagi gitu maksudnya. Mumpung adik-adik masih SD, masih SMP, masih kebiasaan tuh masih bisa dibangun ya. Jadi yuk membuat catatan. Ya, ini tentang fakta penelitian yang tadi dari video tadi ya. Berikutnya adalah, nah, mengapa menulis tangan bisa berbeda? Mungkin di antara adik-adik di sini ada yang nggak suka tadi kayak anaknya Tenuli, dia beneran nggak suka nulis gitu ya. Kalau dia bilang gini, kenapa tuh ada laptop, kenapa tuh ada tab gitu ya, aku nulis aja di situ. Beda. Ternyata menulis dengan tangan itu bisa berbeda loh. Tadi dari video yang tadi, yang pertama, menulis dengan tangan itu merupakan proses belajar. Jadi nulis aja itu merupakan proses belajar. Jadi menulis tangan membuat otak kita itu fokus, memikirkan kombinasi kata terus-menerus. Jadi biasanya untuk orang-orang yang menulis dengan tangan itu akan memiliki kosakata lebih banyak dibanding dengan orang-orang yang tidak pernah menulis tangan. Maksudnya menulisnya dengan dia nggak pernah nulis ataupun dia hanya digital gitu nulisnya. Itu akan berbeda. Yang kedua, dasar dari seluruh pembelajaran itu adalah menulis tangan. Menulis tangan ini lagi-lagi ya membuat otak mengorganisir informasi ya, mengorganisir informasi dengan baik. Artinya dengan kita menulis dengan tangan ternyata otak kita pun akan ikut bekerja. Ya. Jadi dasar dari seluruh pembelajaran itu menulis dengan tangan kayak gitu. Berikutnya adalah menulis bukan cara belajar melainkan proses belajar itu sendiri. Jadi kesimpulannya adalah menulis adalah proses di mana bagian otak mengontrol penglihatan dan bahasa bekerja secara bersamaan. Jadi ketika teman-teman menulis, ketika adik-adik menulis, ternyata otak kita pun akan ikut bekerja. Bukankah itu ya yang diharapkan, benar nggak? Jadi ketika otak kita bekerja, itu akan mudah dalam belajar juga akan lebih fokus, benar. Karena kita akan terus memperhatikan tulisan tangan kita. Semuanya akan bekerja. Mata kita akan melihat, telinga kita akan mendengar apa yang ditulis, ataupun mata kita akan fokus kepada apa yang ditulis, kayak gitu. Otak kita pun sama akan bekerja dengan baik. Jadi, mengapa tidak menulis dengan tangan? Ya, kalau tadi saja dari penelitian, ternyata sudah banyak bukti bahwa menulis ataupun membuat catatan ternyata penting. Ya, kayak gitu. Nah, sekarang, nanti kan tadi di awal Kanuli udah bilang ya, Tenuli udah bilang nih di awal tadi Tenuli mau ada teman Tenuli nih dari kakak SMA yang nanti mau sharing, ya, mau sharing tentang menulis. Jadi kita akan tanya-tanya juga ya, akan bincang-bincang juga nanti sama kakak, namanya kakak Keisha ya. Sudah ada belum ya kakak Keishanya? Halo kakak Keisha, sudah adakah? Halo, Hai, kakak Keisha sudah ada? halo, ada suaranya nggak? Oh iya ada Kak, ada Kak. Terima kasih. Nah ini dia. Ya nanti kita akan berbincang-bincang ya Kakak Keisha ya. Nanti setelah metode membuat catatan ini kita akan bincang-bincang nih. Nah sebelumnya nih nanti apa namanya Kak Nuri nanti perkenalkan juga ya Kakak Keisha. Alhamdulillah ternyata Kakak Keisha sudah bergabung. Terima kasih ya Kakak ya. Kak Nuri Iya, ya Teh Nuri lanjutkan dulu materinya ya. Terima kasih ya. sudah hadir. Nah, nanti setelah Teh Nurli selesai membahas tentang metode membuat catatan ini, nanti kita akan berbincang-bincang sama Kakak Keisha ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, di sini tadi karena membuat catatan itu penting, kenapa penting? Tadi ya, ternyata dengan menulis, dengan mencatat, kita bisa belajar. Itu aja intinya ya. Nah, ada beberapa metode dalam membuat catatan. Jadi bagi adik-adik nih yang mencatatnya masih biasa-biasa, ternyata masih ada loh, banyak loh metode membuat catatan. Supaya apa? Supaya adik-adik lebih enak membaca kembali catatan adik-adik. Jadi jangan sampai gini, kok aku ini nulis apa sih? Aku kok lupa lagi. Ini yang aku tulis tuh apa gitu ya. Nah, ternyata ada metodenya loh dalam membuat catatan.
supaya adik-adik nanti ketika membaca ulang kembali itu bisa lebih mudah ya dan bisa lebih mengingat materi lagi lebih enak ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, metodenya disebut metode Cornell. Cornell. Kalau zaman dulu sih waktu Teh Nurli ngajar gitu ya, Pangeran Cornell gitu ya, pangeran dari Sumedang gitu. Lagi zaman Belanda ya, mungkin Teh Ais, Teh Wati mungkin tahu ya. Waduh, tahu tapi nggak kenal sama Pangeran Cornell. Ini namanya adalah metode Cornell nih ya. Metode Cornell ini biasa digunakan oleh anak-anak biasanya ya dengan cara seperti ini. Ini ada gambarnya. Jadi membagi kertas menjadi 3 bagian, kemudian bagian kiri itu adalah kata kunci. Nah, ini kata kuncinya ya, clue-nya. Kemudian bagian kanan adalah catatan. Kemudian bawahnya itu adalah ringkasannya. Ini biasanya digunakan ketika kita disuruh, maaf, ini ada bocor ya. Maaf ya. Ini biasanya, catatan ini biasanya kita gunakan kalau kita diminta untuk menuliskan ringkasan misalnya ya, ataupun menuliskan sesuatu yang penting dari buku misalnya ya, atau dari sebuah pokok materi gitu ya. Ini bisa kita lakukan. Oke, berikutnya adalah yang kedua, metode mapping. Siapa yang pernah menggunakan metode mapping? Ada nggak? Mungkin metode mapping ini adalah ada Ezi ya. Ezi oke, Ezi. Ezi boleh dong, ada Jasmine juga ya. Ezi boleh dong share. Ezi disuruh atau Ezi udah terbiasa menggunakan metode mapping? Disuruh biasanya. Oh, disuruh. Oke. Ezi biasanya dalam pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Wih, maaf, maaf. Dalam bahasa Indonesia ya? Oh, maaf, maaf. Ininya ternyata gerak terus. Maaf, maaf. Nah, Ezi terima kasih ya. Berarti Ezi itu udah biasa ya metode mapping. Jadi metode mapping itu bisa digunakan dalam semua pelajaran ya. Oke, Ezi biasanya dalam pelajaran bahasa. Kita ke Naraza. Naraza? Halo Naraza? Naraza udah biasa pakai metode mapping? Ini yang tadi Raisa Naraza bukan? Oh, pernah. Dalam pelajaran apa, sayang? Oke, nah, oke Naraza, boleh ya. Nah, kalau ada Naraza ada pelajaran apa, sayang? Ya, pelajaran apa? Pelajaran apa yang pernah di mappingkan? Ada. Bahasa Indonesia, Oh, terus PPKN. Wih, PPKN. Masih ingat nggak pokok bahasanya tuh tentang apa sih? Udah lupa. Oh, lupa. Oke, waktu apa nih? Waktu SD. Ya, Sekarang masih SD juga? ya. Oh, masih SD. SD kelas berapa sekarang? 6. Nah, oke. Terima kasih, Naraza. Nah, tadi ada Ezi dan Naraza ya. Ternyata memang adik-adik di sini udah keren ya, udah pernah menggunakan metode mapping. Nah, Teh Nurli bahas sedikit. Jadi, metode mapping ini adalah metode untuk mengelola informasi secara keseluruhan melalui pemetaan peta pikiran. Jadi, biasanya metode mapping ini suka ada yang ditemukan ataupun si gurunya tuh bikin peta konsep. Nah, suka kayak gitu nyebutnya ya. Tapi sebenarnya peta konsep dengan metode mapping ini berbeda. Di mana bedanya? Biasanya kan kalau peta konsep itu memang hanya tulisan. Kadang kalaupun kotaknya tuh kaku gitu ya. Kadang kotak aja, kemudian bulat aja kayak gitu. Itu biasanya peta konsep kayak gitu. Dan biasanya kalau peta konsep mulainya tuh dari atas. Titelnya tuh dari atas sini, lalu dia ke bawah. Nah, kalau metode mapping mulainya kita dari tengah. Ini bedanya. Biasanya landscape ya, si kertasnya kita buat landscape. Kemudian kalau enaknya sih kertasnya tuh memang kertas tidak bergaris, jadi kertas HVS gitu ya. Nah, metode mapping bisa kita gunakan menggunakan tulis tangan ataupun bisa gunakan digital. Karena sekarang mah banyak ya menggunakan media-media digital, bisa pakai aplikasi gitu maksudnya. Tapi ingat, tadi Teh Nurli pernah katakan bahwa mencatat dengan tangan itu akan bekerja, otak akan lebih bekerja lebih bagus. Jadi kalau bisa buat metode mapping ini menggunakan catatan, menggunakan tulisan tangan. Kasih apa namanya? Teh Nurli kasih trik dulu. Kalau kita menggunakan mapping, buat judulnya itu di tengah.
Mapping itu bukan hanya mencantumkan hal-hal penting saja, tetapi di sini bisa ditambahkan gambar. Ya, jadi metode mapping ini mengkombinasikan tulisan dan gambar serta warna-warna yang menarik. Ya, makanya di sini ada beberapa warna nih ya. Kenapa kita lihat warnanya? Warna itu akan membuat otak kita membaca dengan baik ya. Dan ada perbedaan. Misalkan, oh, aku ingat nih ketika aku menuliskan warna pink, ini misalkan tentang sila pertama kalau misalnya Pancasila. Warna biru, sila kedua, itu otak akan lebih mudah mengingat. Ya, akan lebih mudah mengingat. Kemudian tips berikutnya, judulnya tadi di tengah ya. Kemudian dikasih warna. Kemudian dibuat batang-batang seperti ini, dibuat ranting-ranting seperti ini. Yang pertama ingat harus tebal. Rantingnya tuh harus tebal. Kemudian diikuti oleh cabang-cabang yang lebih kecil. Ya, jadi jangan sama tebalnya, tapi harus makin keluar itu makin mengecil cabangnya. Ya. Dan satu warna. Maaf tadi untuk mind mapping, jadi yang pertama judulnya itu di tengah, kemudian dibuat cabang-cabang. Ingat satu cabang itu harus satu warna. Makin keluar itu rantingnya makin kecil ya. Rantingnya makin kecil, tapi ingat harus satu warna. Nah, teman-teman boleh ditambahkan gambar untuk bagi teman-teman yang visual banget itu gambar akan sangat membantu. Jadi kalau misalkan kita membuat tentang Pancasila, sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, boleh gambar misalkan sila pertama tuh bintang, gambar bintang. Sila kedua misalnya gambar rantai, gambar aja. Ataupun gambar-gambar yang kira-kira menurut teman-teman itu akan mengingatkan ke materi. Ya, akan mengingatkan teman-teman kepada materi ya yang teman-teman baca kayak gitu ya. Ini adalah metode mind mapping ya. Keren banget tadi Ezi dan Naraza sudah ini ya udah pernah nih. Mungkin adik-adik di sini juga tadi banyak ya yang udah pernah mind mapping gini. Ini tips-tipsnya tadi sedikit ya. Berikutnya itu adalah metode membuat catatan. Berikutnya adalah metode outlining. Outlining ini adalah metode menguraikan menggunakan cara membuat poin-poin penting. Jadi misalkan ketika kita tentang sistem pencernaan itu topiknya ada apa aja? Ada tentang pengertian sistem pencernaan, kemudian ada alat-alat pencernaan atau saluran pencernaan, ada kelenjar pencernaannya, ada enzim pencernaan, nanti dibagi lagi menjadi topik-topik kecil. Ya, itu metode outlining. Kemudian berikutnya adalah metode charting. Metode charting adalah metode pengelompokan menggunakan kolom untuk mencatat. Metode ini sangat berguna untuk membandingkan antar topik satu dengan topik lainnya yang memiliki sangat banyak hubungan. Misal, topik yang pertama itu tentang sistem pernafasan. Topik kedua sistem peredaran darah. Ternyata peredaran darah dan sistem pencernaan dan sistem pernafasan ada hubungannya loh. Misalkan ketika si darahnya itu harus membawa oksigen, misalkan ya, dari pernafasan, misalkan kan itu ada hubungannya ya. Jadi nanti metode charting ini bisa ditulis di sini yang berhubungan. Tapi biasanya hubungannya yang erat ya. Jadi kalau misalnya berbeda tadi kan berbeda banget gitu ya, ya nggak apa-apa sih. Cuman harus banyak persamaannya juga kayak gitu ya. Metode charting ini. Berikutnya metode sentence. Metode sentence ini meringkas semua materi dari satu topik dan menjadikannya menjadi dalam beberapa kalimat, bukan paragraf, ya. Jadi hanya beberapa kalimat aja. Kalau misalnya kita mah biasanya ini nih yang sering kita pakai. Jadi biasanya topiknya tuh misalkan tentang sistem pencernaan. Yang pertama, saluran pencernaan terdiri dari misalkan ya mulut, kerongkongan, lambung, usus, apa ya, sampai anus gitu ya. Nah, jadi dibuat kalimat tapi lebih singkat. Jadi yang tadinya bentuknya paragraf-paragraf dibuat jadi bentuk-bentuk kalimat kayak gitu. Ya. Berikutnya
metode studigram. Nah, metode studigram ini yang banyak dipakai oleh anak-anak zaman now ya. Ada. Nih bagi adik-adik yang zaman now nih, kalau Teknik 5 udah zaman, wah itu udah zaman jauh banget ya. Jadi metode studigram ini banyak digunakan oleh anak-anak zaman sekarang untuk bisa membuat catatan lebih menarik. Jadi ketika dibaca lagi tuh enak gitu bacanya. Bahkan bukan hanya enak sih, justru otak kita tuh akan mengingatnya lebih kuat. Karena metode studigram ini membuat semuanya menjadi lebih enak dilihat, dipandang. Kemudian ketika otak kita membaca pun lebih mudah kayak gitu. Nah, metodenya gimana nih? Yang pertama, merapikan tulisan. Jadi sebenarnya studigram itu bentuknya tulisan juga sih. Gitu ya. Tulisan juga sih, tulisannya jelas, akan cepat terserap ke dalam otak karena biasanya akan dirapikan per topik kayak gitu. Ya. Nah, di sini mencatat poin penting. Jadi dalam studigram itu yang dicatatnya itu tidak paragraf, meskipun paragraf maksudnya ya, tetapi hanya poin-poin pentingnya saja dengan kata-kata sendiri dan mudah dipahami. Terkadang kita misalkan kalau kita punya kata-kata sendiri itu boleh. Apalagi sekarang kurikulum merdeka ya. Kurikulum Merdeka memudahkan siswa untuk menyampaikan apa yang dia pahami dengan cara dia sendiri. Tapi guru berarti harus bisa, oh kalau si ini benar, si ini enggak, kalimatnya ternyata bisa berbeda, itu guru nanti yang akan menilainya. Tapi adik-adik bisa mengungkapkan apa yang adik-adik pahami dengan kata-kata sendiri. Itu dalam kurikulum Merdeka tuh setahu Tenuli itu difasilitasi banget ya. Kemudian dalam studigram, metode studigram ini adalah metode yang menggunakan warna-warni ya, menggunakan warna pada teks ya, memberi warna yang berbeda untuk beberapa istilah. Oke, dan menggunakan simbol. Simbol itu ada simbol berupa misalkan simbol itu bisa gambar benda ataupun bisa simbol-simbol senyum ataupun simbol apa yang kita merasa bahwa dengan simbol atau gambar itu ternyata materi itu akan lebih diingat sama kita. Kayak gitu. Ya, itu metode studigram. Nah, biar kita tahu metode studigram itu kayak gimana, nih ada beberapa contoh, bukan beberapa ya, ada contoh. Boleh ya, adik-adik sambil dilihat dulu contohnya. Ini adalah metode studigram.
itu dia ya. Oke. Oke, Kak Nurli tutup dulu ya bentar. Nah, adik-adik, gimana tadi dengan studi gramnya? Ada yang pernah bikin nggak? Coba, boleh raise hand? Ada yang pernah bikin nggak dengan studi gram ini? Sebelum Kak Nurli memanggil Kak Keisha ya. Oh, Khaira. Boleh, Khaira ada? Mana coba Khaira? Khaira pernah buat studi gram? Pernah. Oh, boleh. Khaira ini buat studi gramnya. Bentar-bentar. Khaira ini kelas berapa, sayang? Kelas 6. Oh, kelas 6. Khaira dulu bikinnya lagi kelas 6 ini atau udah lama? Udah lama. Oh, udah lama. Khaira dulu bikinnya materinya apa, sayang? Tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Khaira emang suka nulis dengan studi gram atau gimana? Emang suka dari waktu pas kelas 5. Oh, oke. Khaira, boleh ditunjukin nggak contohnya? Bentar ya. Ya, boleh. Terima kasih. Nah, sambil menunggu Haira, adik-adik, oke, adik-adik sambil menunggu Haira, kita akan bincang-bincang juga. Nah, hari ini tadi seperti janjinya Kak Nurli, Teh Nurli tadi pagi-pagi udah bilang nih Teh Nurli mau ditemenin nih sama temen, sama kakak nih, kakak dari SMA ya, ada Kakak Keisha. Sudah ada Kakak Keisha ya tadi ya. Halo Kakak Keisha, selamat pagi. Pagi. Halo, Assalamualaikum. Wah, cantik sekali Kakak Keisha ini ya. Salam kenal ya dengan Teh Nurli di sini. Halo Kak, Halo. ya halo. Boleh Kakak Keisha kenalan dulu dong sama adik-adik di sini nih. Kakak Keisha boleh kenalan namanya siapa, sekolah di mana, kemudian, udah itu aja dulu ya. Oke, silakan Kakak Keisha. Halo teman-teman, aku Keisha Nadira. Sekarang aku kelas 2 SMA. Aku sekolah di SMA Negeri 1 Padalarang. Oh, semester 1 Padalarang. Oke. Nah, Kakak Keisha ini nih, tadi kan Teh Nurli tadi bahas tentang mencatat intinya ya. Kenapa sih adik-adik dalam belajar itu harus mencatat? Nih, Kak Nurli nih atau Teh Nurli nih mencari kakak-kakak yang suka mencatat. Salah satunya nih Kakak Keisha ya. Kakak Keisha ini adalah kakak yang ternyata sangat menarik, suka suka dengan catatan. Ada. Boleh Kakak Kaisa ceritakan kenapa Kakak Kaisa senang mencatat ya? Boleh. Jadi gini, dulu tuh aku kan sering tes mata belajar. Terus aku tuh Mm-mm. selalu dapetnya visual. Terus dari Hmm. saat itu aku tuh sadar kalau aku tuh lebih tertarik sama sesuatu yang bergambar, berwarna, pokoknya menarik deh. Nah, terus aku tuh dulu setiap mau ulangan punya masalah kalau membaca catatan sendiri tuh bingung, kayak judulnya yang mana, poin penting yang mana. Terus dari saat itu aku mikir kayak kenapa aku nggak pakai warna-warni aja. Nah, makin Nah, lama makin ini deh improvisasi. ya. Sekarang kalau nyatet pakai banyak warna gini. Wih, udah hebat ya. Ternyata ini perlengkapannya juga udah keren banget nih. Boleh diceritakan dong atau biasanya di semua pelajaran atau gimana tuh nulis dipakai itu? Biasanya yang banyak catatan tuh kan biologi gitu ya. Ya, betul. Biasanya aku pertama-tama tuh kalau mau nulis aku milih dulu nih aku mau pakai warna apa. Hmm. Misal Hmm. aku hari ini moodnya pakai warna hijau sama warna biru. Nih, Hmm. contohnya di sini. Jadi warna birunya Ya. buat judul tuh, Oh judulnya ya. warna biru. Terus warna Hmm. hijaunya aku pakai untuk poin-poin pentingnya. Terus juga Hmm. biasanya aku pakai stiker-stiker Oh, tuh. ternyata ya. Waduh, keren banget nih. Berarti kalau dilihat dari metode tadi, mungkin metode studigram lebih ini ya, cocok Ya, kayaknya nih untuk Keisa ya. ya. Oke, nah Keisa, kalau Keisa pernah ini enggak sih, maksudnya gini, dulu waktu Keisa mungkin kan kebiasaan ini enggak dari kecil ya. Apa sih manfaat dari menulis catatan ini buat Keisa gitu? Kenapa sih mau terus gitu?
Kalau aku dapat manfaatnya, aku jadi lebih seneng gitu baca bacaan Hmm. sendiri. Kalau misalkan biasanya baca buku tuh bosen, ngantuk gitu. Jadi kalau misalkan warna-warni dan banyak gambarnya kayak gini, aku lebih enjoy. Bacanya juga nggak bikin males gitu. Ya, Terus misalnya kalau misalkan poin pentingnya aku bedain warnanya, aku jadi lebih ingat. Jadi misal pertanyaannya struktur sel tuh gimana sih? Aku jadi ingat, oh yang tadi aku baca warna hijau gitu. oh iya betul. Berarti berdasarkan penelitian yang tadi tuh memang udah dibuktikan nih sama Kakak Keisha ya. Terasa banget nih. Berarti nih mah bukan hanya dari Teh Nurli aja nih ya. Ternyata benar-benar sudah dialami nih sama Kakak Keisha. Terus Kakak Keisha seneng nulis kayak gini tuh dari kapan sih? Kan udah kelas 11 nih. Ya, dari kapan nih? Jujur waktu aku kelas 8 sih, soalnya Oh, pandemi kan. iya Terus iya aku betul. bingung kan, waktu pandemi lebih susah gitu ngerti materi. Jadi aku Hmm. bikinlah tuh kayak gini. Wih, ternyata ya. Wah, ini tulisan waktu kapan nih? Waktu Waktu kelas. kelas 8, iya. Oh, iya Jadi kan baik-baik. itu kan banyak Hmm. itunya ya, banyak waktu luangnya. Jadi aku Oke. banyak waktu deh bikin kayak gini-gini, pakai Ih, selotip-selotip warna-warni gini. oh iya, Masya Allah. Hebat banget. Ternyata bener ya. Maksudnya ternyata memang anak-anak sekarang tuh memang jadi bisa lebih kreatif ternyata ya di masa pandemi pun di saat orang-orang mungkin ini mah ya mungkin malas banget buat belajar gitu ya karena memang gak ada tuntutan gitu ya nggak ada tuntutan harus ulangan harus belajar ternyata kakak Keisha bisa memanfaatkan di masa pandemi ini menjadi lebih kreatif hebat banget nih kakak Keisha boleh nyontohin gak sih gimana sih Kakak Keisa bisa bikin catatan kayak tadi tuh sedikit Oh, aja. bisa, bisa. Contohin aja boleh misalkan kalau tadi kan kita lihat video ya. Kalau lihat video kan serasa ah ini beneran gak sih gitu ya. Oke, boleh Kakak Keisa Boleh, boleh boleh. contohin ya. Ya. Sama dia perlihatkan mungkin bahan-bahan yang udah Kakak Keisa Ya. siapkan. Boleh. Nih, ini sebentar. Ya. Ini aku ada pulpen warna-warni, terus ada stiker, Ya. kelihatan nggak? Kelihatan sayang. Ya. Terus ada selotip-selotip juga. Hmm. Nah, jadi pertama-tama aku tuh bikin ininya, judulnya. Sebentar. Oke. Nah, misal aku mau tulis lagi materi ini ya. Oke, Misal siap. sel. Ini pelajaran kelas berapa nih, Kak? Kelas 11, tapi Oh, SMP kelas. juga harusnya udah belajar sih. Oke, siap-siap. Ulang lagi. Terus aku biasanya kasih warna-warna lagi. Nah, biasanya kan kalau di judul emang ditulisnya harus huruf besar ya, supaya kita Iya, juga mungkin lebih mengingatnya lebih tajam gitu ya. Oh iya, tadi nih tentang betul. sel gitu ya. Oke, Mm-mm. siap-siap. Terus misal ini kan aku pakai warna biru. Terus misal Hmm. poinnya aku mau pakai warna hijau. Jadi Hmm. sel tuh kan ada eukariotik dan prokariotik. Jadi misal yang Hmm. pertama aku tulis prokariotiknya dulu. Terus karena kalau terlalu banyak warna juga bikin pusing ya. Jadi Ya, biasanya penjelasan-penjelasannya aku pakai warna hitam. oke. Jadi warna dasar ya. Tetap berarti Iya, kalau warna dasar mah boleh hitam atau misalnya yang suka biru boleh biru gitu ya. betul. Oke, Jadi siap. di sini katanya prokariot itu sederhana, dia nggak ada membran inti selnya. Nah, ketika kakak menuliskan itu, berarti kakak Keisa tuh nulisinnya poin-poin pentingnya aja berarti ya? Iya, Oke. Boleh nggak sih nulisin kayak paragraf panjang gitu? bisa aja sih, soalnya kan Mm-mm. nggak semua materi bisa di Mm-mm. ini ya, bisa di Rangkum gitu ya, bisa rangkum. diringkas gitu ya. Mm-mm. Contohnya catatan sosiologi aku. Oh iya betul. Ini Waduh, banyak. udah sosiologi mah ya. Waduh, kayak cerita IPS kalau SD itu IPS Ya, kali ya yang suka panjang iya gitu ya. betul, Iya betul betul. betul. Iya. Terus Oke. ini yang kedua ada ekariotik. Hmm. Nah, biasanya nih kan tadi ada prokariotik, ada eukariotik. Berarti warnanya tuh sama gitu ya, biar membedakan oh ini. Karena Hmm. mm-mm.
Karena Oke. sel tuh ada 2, jadi warnanya Ya, sama gitu. biar kita ingat, oh berarti warna pembagian sel tuh yang warna hijau tuh berarti, oh iya di Iya, bagian dari selnya gitu ya. iya. Oke. Tuh di sini ada tulisannya sudah kompleks yang Mhm. eukariotik ini. Oke, berarti tetap tadi ya kalau penjelasannya mungkin tetap menggunakan warna-warna yang simpel, yang sederhana yang biasa kita pakai ya. Tuh. Oke, siap. Kan terlalu banyak juga bikin pening kan Pusing. kadang. Iya betul. Jadi malah aduh warnanya bikin pusing gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, kayak gini, Mhm. biasanya aku kasih gambar-gambar yang mendukung, misalkan Ya, bikin selnya atau gimana gitu. Jadi aku pakai oke. pensil sih. Terus Ya. misal strukturnya. Mhm. Strukturnya aku pakai warna biru lagi karena judul juga kan. Oke. Struktur strukturnya. Mhm. Terus aku pakai warna hijau muda. Pokoknya Mhm. kayak sebisa mungkin yang penting-penting itu dibedain aja. Jadi Oke. misal ini sama ini warnanya sama gitu kan bikin Oh, siap. ya. Iya, betul-betul. Oke, Misal itu ya. kayak kamu mempunyai Ya, berarti mungkin tipsnya gitu ya, ketika kita membuat studigram, bukan hanya judul, tetapi bagian poin-poin penting, kayak tadi main pokok-pokok pikirannya tuh memang dibedain ya, warna-warnanya, ya, biar gitu. kitanya lebih ingat gitu ya. Tapi memang tadi warna-warnanya berarti jangan terlalu banyak, ataupun jangan sampai warnanya menyilaukan mata gitu ya. Jadi Ah, matanya benar. malah males gitu, matanya malah males baca gitu ya. Jadi memang harus warna-warna yang emang kita suka, warna-warna yang soft gitu ya, bukan warna-warna yang memang bisa ke mata kita jadi bikin silau gitu ya. Gitu. Ya, Oke, oke, keren, keren. Oke, nah biasanya nih kalau Kakak Keisa dalam sebulan berarti waduh menghabiskan berapa pulpen? karena aku banyak Ya. pakainya, jadi Hmm. gantian kan. Misal aku Ya, nggak sehari tuh pakai yang ini aja gitu. iya betul. Jadi lama sih karena kan banyak juga ya. Tuh. Heeh. Waduh, beragam warnanya ya. Terus Kakak Iya, Keisa itu biasanya kalau yang apa sih kayak yang stiker gitu asal tempel aja atau gimana biasanya tuh? yang penting Hmm. senada gitu aja sih. Oh Soalnya kan gitu. nyari yang enak susah juga ya. Iya betul betul. Hmm, Jadi kita ya stikernya yang ada aja yang bikin kita oh mata betul-betul. kita jadi enak gitu liatnya gitu ya. Ya. Jadi kalau stiker Kalau mah mangga ada bebas. peluang Hmm. ngeprint sih paling. Oh oke. Ya, Wih, keren. Berarti kalau misalnya kita mau apa istilahnya mau bikin sendiri gitu ya, mau ya. sesuai tema apa yang kita Kalau niat bikin. banget. Oh niat banget. Udah mendingan pesen aja dari itu ya, dari online aja online. Ya benar. Jadi stikernya yang ada aja gitu ya. Yang penting Iya. kan mata kita jadi enak gitu kan. Jadi lebih Iya. menarik gitu ya. Oke. Kalau itu tadi yang apa namanya? Kalau yang apa tadi itu ada apa sholat tip gitu ya? Itu buat Oh apa sih iya, Kak biasanya? Hmm? buat yang kayak ini. Sebentar ya. Ya. Buat nempel-nempelin aja sih, terus bikin estetik juga. Tuh. Oh iya 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 betul. Berarti maksudnya teh buat garis penanda gitu ya istilahnya gitu Ya, ya. Oke. buat hiasan, terus Buat buat nempelin hiasan. juga gitu. Oh iya, oh itu gambar-gambarnya ternyata berarti kakak Keisha gambarannya bagus. Kalau saya nggak bisa, kalau Teteh emang nggak bisa gambar. Jadi bisa, iya kalau Keisha mah gambarnya juga bagus ya. Jadi kalau misalnya bagi teman-teman yang nggak bisa gambar, mungkin bisa difasilitasi tadi pakai stiker, pakai Iya, tempelan-tempelan. Mungkin tadi ya ada selotip ya, tadi ya pakai selotip iya warna, benar. pakai gitu ya. Oke, keren, keren, keren. Siap, siap. Oke, terima kasih banyak nih Kakak Keisa ya. Jadi menurut Kakak Keisa memang menulis catatan ini memang manfaatnya tuh banyak banget ya. Selain tadi bisa apa namanya bisa membuat kita juga lebih ingat, jadi kita materinya juga lebih apa istilahnya lebih kebayang lah gitu sama kita ya. Ternyata memang ketika ulangan nih, misalnya mau ulangan ataupun mau PTS, PAS misalkan, biasanya Kakak Keisha baca lagi gimana nih? Iya, Hmm. baca lagi. Kalau misalkan catatan yang aku catat di sekolah kurang memuaskan, biasanya aku catat ulang dengan yang Nah, lebih itu proper gitu. pintar. Oke, berarti memang untuk Kakak Keisha ini tidak hanya menulis itu memang satu kali gitu ya, kadang menulisnya bisa berulang gitu ya. Oke, keren banget nih Kakak Keisha ya. Ternyata memang adik-adik tadi juga kan berdasarkan penelitian memang menulis catatan kalau bisa ya ketika kita mau ulangan
Ketika kita mau PTS, PAS, apalagi misalkan, oh babnya banyak, berarti menulis catatan ulang itu memang bisa dilakukan ya. Hmm. Nah, biasanya nih Kakak Keisa dalam misalkan ketika mau ulangan nih, apakah malam ini besoknya mau ulangan, malam ini baru gitu apa gimana nih? Tergantung sih kalau Hmm. misalkan pepet gitu ya. Heeh. Misalkan besok mau ulangan gurunya hari ini baru ngasih tahu. Biasanya Hmm. aku dadakan. Terus karena udah Hmm. dibedain warnanya juga kan, Ya, biasanya aku ngapalinnya yang inti-intinya dulu aja. Kalau misalkan oke. keburu, baru penjelasannya aku apalin juga Oh, gitu. siap, siap. Oke, keren ya. Berarti memang kadang kan kalau di SMA tuh kadang memang mungkin gurunya yang ngasih taunya seenaknya aja gitu ya, mungkin ya. Beda sama yang SD sama SMP ya. Nah, mungkin adik-adik di sini kalau SD SMP mungkin bisa prepare seminggu sebelumnya ya. Jadi bisa lebih enak nih. Jadi bisa mungkin bisa ini mau ulangan nih, berarti waktunya aku bikin catatan nih kayak gitu ya. Tadi juga hebat banget nih dari Kakak Keisa tipsnya. Berarti kalau misalnya nggak keburu ataupun misalkan nih besoknya mau ulangan, berarti yang ditulis ataupun yang dihafalinya main penting-pentingnya aja, poin-poin pentingnya dulu gitu ya. Nanti baru setelah itu baru kita tambah lagi mungkin dengan penjelasannya. Oke, keren banget ya. Nah, Kakak Keisha nih ada pesan-pesan gak sih? Waduh, kita kan sebenarnya hari ini tuh ngebahas strategi efektif dalam menghadapi ujian nih. Biasanya kalau menurut Kakak Keisha tipsnya apa sih kalau kita mau ujian gitu? Biasanya selain nyatet, aku tuh kalau ngafalin diomongin kenceng-kenceng gitu. Oke. Ya, misalkan sel adalah gini gini gini. Pokoknya di kamar aku sendiri aja gitu sampai hafal banget, sampai aku tuh Hmm. tanpa lihat buku udah hafal aja gitu. Oke, keren banget ya. Berarti itu ya, berarti itu tipsnya ya kalau dari Kakak Keisa. Mungkin dilihat dari gaya belajarnya sih, waduh. Kakak Keisa berarti visual auditory ini ya. Oke, tadi kan visual ini ya, ternyata ada auditorinya juga ternyata ya Kakak Keisa. Oke, terima kasih banyak nih Kakak Keisa. Semoga sekolahnya makin lancar. Semoga Kakak Keisa juga nih mau jadi pejuang PTN ya. Semoga Iya, Kakak Keisa, bisa oh empat. ya sebentar lagi ya. Semoga Kakak Keisa bisa mencapai impiannya, mencapai masuk ke PTN impiannya juga ya. Terima kasih banyak nih Kakak Keisa buat adik-adiknya ya. Mudah-mudahan tips dari Kakak Keisa bisa bermanfaat, bisa juga nanti dicontoh sama adik-adiknya nih. Jangan dulu kemana-mana Kakak Keisa, nanti kita foto bersama dulu ya. Kita akan Boleh. panggil dulu tadi, mohon maaf nih untuk adik Keira. Ada Keira? Adik Kaira, halo. Ya, Nah, tadi Kanten Uli udah bincang-bincang nih sama Kakak Keisa ya. Nah, Kakak Keisa ini adalah salah satu kakak dari SMA nih yang seneng banget studi gram gitu ya. Tadi dari apa? Dari Keisa juga tadi udah ternyata udah pernah gitu ya. Bahkan Keisa mah ini masih SD gitu ya. Boleh tadi diperlihatkan saya gambarnya? Gambarnya saya udah ada. Boleh di on-kan dulu kameranya ya. oh, kelihatan nggak? Ini udah di on. Bentar. Sebentar kan Nurli cari dulu ya. Mana? Oh iya dari Kaira ya bentar. Kan Nurli di ini dulu. Di pin dulu. Nah ini dia. Teman-teman bisa lihat nggak? Wih, ternyata ya. Sebentar. Kan Nurli meremove sendiri dulu biar terlihat lebih besar. Nah ini dia. Wih deh. Oke, Kaira. Kaira ini keren banget. Kaira padahal masih SD gitu ya. Ini waktu Makasih. waktu kelas, iya, waktu sama-sama sayang. Waktu kelas berapa ini Kak Ira? Baru Oh, baru dibikin ini. tanggal 2. Oh, baik. Oke, berarti ini Kak Ira memang dari kapan nih Kak Ira suka yang kayak gini nih? Suka tulis-tulisan studigram gini? Waktu pas awal masuk kelas 6 udah suka Oh, tulis. awal. Kak Ira tahu tulisan kayak gini tuh dari mana sih sayang? Dia bisa dari YouTube atau dari Google gitu atau dari Pinterest. Oke, terima kasih. Berarti kalau kakak Kairama memang, kalau adik Kairama memang belajarnya tuh otodidak ya, maksudnya lihat dulu, oh ternyata kayaknya bisa deh aku ini gitu ya, aku pakai bisa deh kayaknya gitu ya. Nah, terus buat Kaira sendiri ini manfaatnya apa sih dengan membuat catatan seperti ini? Bisa ngebudayin belajar aja gitu. Oke,
Oke, oke. Terus Kaira, kalau teman-teman Kaira suka lihat nggak sih tulisan Kaira kayak gimana? Kadang suka sampai ada yang memuji-muji, ih kamu Oh, bagus banget tulisannya gitu. oke, karena menurut Teh Nurli juga udah keren banget nih anak SD gitu ya, udah kayak gini ya. Tadi mungkin ketika Kakak Keisa apa namanya? Ketika Kakak Keisa tadi mencontohkan ataupun ini juga mungkin teman-teman atau adik-adik di sini juga bisa mencontoh juga yang Kaira ya ataupun Kakak Keisa. Tadi mungkin kalau Kaira mungkin apa namanya? Bisa dijadikan contoh nih untuk materi-materi SD nih yang banyak tuh ya, yang IPS nih sejarah Indonesia gitu biasanya kan banyak dan tulisannya tuh memang apa ya namanya tuh paragrafnya tuh bikin pusing gitu ya. Ternyata dengan tulisan studigram ini membuat kita jadi lebih enak bacanya ya. Ternyata ini sejarah Indonesia kita bisa dibagi menjadi beberapa poin nih. Di sini Kaira udah bagi jadi berapa poin, terus udah dikasih warna beda. Wah, ternyata memang jadi lebih asik ya. Oke, terima kasih ya Kakak Keira ya. Adik-adik Keira, adik Ya, Keira. Oh, dah. Yang Kakak Keisa boleh dilihatkan dong. Kanuli tadi belum sempat foto nih, soalnya nih hasil dari Kakak Keisa. Oh, Boleh, boleh. boleh diperlihatkan dulu ya. Kanuli mau minta foto dulu. Ya, Oke. bentar ya. Yang Kaira juga sayang. Yang Kaira juga. Ya, boleh ya. Bentar ya. Oke, sekarang kita akan foto bersama dulu yuk. Kakak Keira sama Kakak Keisa sama Keira boleh di ini boleh lihat yang ambil kode dulu ya sebentar. oh siap siap. Oke Keira. Nah adik-adik tadi ternyata dari Keira dari SD itu Kakak Keisa ya ternyata udah tahu nih studi gram ya. Wah hebat banget nih. Berarti ini generasi penerus Kakak Keisa nih ya Keira ini. Dua-duanya kakak ya, jadi Kaira sama Kaisa ya. Untuk adik-adik yang lain, ini bisa juga dicontoh nih ya. Jadi nanti tidak ada hambatan sebenarnya buat kita untuk menulis ya, karena menulis tuh sebenarnya maksudnya nggak memerlukan waktu yang banyak kalau kita misalkan udah terbiasa gitu ya. Kalau misalnya kita udah terbiasa bikin, apalagi udah terbiasa, oh kalau judul udah kayak gini, warnanya udah kayak gini tuh udah gampang banget biasanya ya. Gitu ya Kakak Keisa ya. Kakak Keisa Iya. biasanya waktunya berapa lama tuh buat bikin catatan tuh? Lama nggak sih? Kalau di sekolah ya secepatnya sih, Oh, karena kan biar harus ini kan harus harus ada soal beres ya. ya, jadi Iya. baru jadi Mm-mm. secepatnya gitu. Iya betul. Yang penting beda warna aja. Oke. Nah biasanya mungkin kalau untuk apa? Kalau nanti kakak kayak sama mungkin ketika di rumah belum puas dengan yang tadi, aku tulis lagi. Biasanya gitu Ya kan ya. benar. Oke. Ya mungkin itu tipsnya bisa di ini juga ya sama adik-adik yang lain ya. Oke. Ini mana dong? Mana tadi Kaira? Kaira mana Kaira? Kairanya malah keluar ya? Kaira ada? Kita mana Kaira? Kaira tadi mau foto dulu dong. Di mendekati akhir, teman-teman. Kaira, ternyata Kaira cantik juga ya. Waduh. Nah, ini ada Kaira juga nih. Mana nih? Nah, ada Kaira juga ya. Kaira dari SD mana, sayang? Dari SD 172 Andir Kidul. Andir Kidul. Oh, unit Uber bukan, sayang? Oh ya, Ya, dari unit Uber ya, dari Andir Kidul. Wah, oke. Kita akan foto bersama dulu ya, adik-adik semua ya. Oke, bentar. Yang belum sempat foto, kita akan foto bersama dulu ya. Bentar, Kanuli mulai dulu ya. Bentar, boleh gaya tridaya kayak gini, Kakak Kaisa sama Kakak Kaira. Nah, kayak gini nih, 3 jari ya. Oke, 3 jari gini. Nah, gitu ya. Boleh teman-teman, kita akan foto bersama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, kita akan buka galeri dulu. Sekarang di galeri ya. Boleh yang lain yang baru bergabung. Ini tadi baru sedikit sih di awal pertemuan tadi ya. Jadi di fotonya kita ulang lagi. Oke, kita akan foto silakan dengan gaya yang lain, gaya berbeda. Boleh gaya bebas saja. Boleh 1, 2, 3. Boleh slide. Maaf, slide kedua ya. Silakan 1, 2, 3. Oke, oke, siap. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah berarti terima kasih banyak nih. Tadi ternyata Kak Nurli udah ditemani sama 2 orang yang luar biasa nih ya. Apa namanya?
Udah ada Kaira, udah ada Kaisa. Nah, bagi teman-teman yang lain juga nih tidak ada hambatan untuk menulis ya. Jadi silakan nih tadi tips dan triknya dari Teh Nurli silakan dijalankan. Tadi intinya sih sebenarnya adalah untuk menyiapkan ujian itu tidak disiapkan dalam 1 hari sebelumnya ya. Jadi kalau bisa dari sebelum-sebelumnya harus sudah disiapkan ya. Intinya tadi buat catatan biar selain kita juga melatih motorik kita, itu akan melatih otak kita juga untuk belajar ya. Baik, oke adik-adik semua, terima kasih banyak nih atas atas perhatiannya. Terima kasih banyak juga untuk Kakak Keisa, untuk Haira. Jadi alhamdulillah nih udah ditemani oleh 2 orang super ini ya. Waduh, pada alhamdulillah nih ternyata anak-anak sekarang memang lebih kreatif asli ya. Aduh. Terima kasih banyak Kakak Keisa, Kak Haira, terima kasih. Semoga semuanya bermanfaat. Terima kasih banyak. Untuk adik-adik juga jangan lupa tips dan triknya nanti Kakak share ya. Kakak akan share nanti tips trik yang tadi di unitnya masing-masing. Boleh nanti minta ke tutornya ya. Nanti juga jangan lupa untuk ujiannya. Semoga mudah-mudahan ujiannya nanti lancar. Ulangannya nanti mendapatkan nilai yang bagus. Adik-adik juga jangan lupa jaga kesehatan. Tetap sehat, hidup bersih ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Spirit Ambis Tridaya di bulan depan ya. Terima kasih semuanya Kakak Kaisa, Kakak Kaira. Terima kasih tutor-tutor juga yang sudah bergabung. Terima kasih banyak. Kanuli tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya untuk Kaira dan Kaisa nanti akan mendapatkan pulsa. Jangan lupa. Kaira muridnya siapa sayang? Siswanya siapa? Kadina bukan? Tidak, Kak Dina. Kadina ya. Nanti Kanuli hubungi Kadina aja ya. Oke, terima kasih untuk Kaira dan Kaisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi bulan depan. Terima kasih. Terima kasih ya adik-adik semua ya. Untuk para tutor, selamat berjuang. Terima kasih. Silakan boleh meninggalkan Zoom ya. Terima kasih banyak semuanya.